kesemutan sampai ke tangan ke belakang. Terus sini limpahnya semutan. Oh, jadi badan Ferdi bisa dibilang hampir seluruh badan kesemutan? Iya, semuanya. Sampai ke muka-muka? Dalam mulut. Pernah sampai dalam mulut? Iya. Itu bahkan gejalanya dari kaki, tangan, muka, bahkan sampai ke bagian mulut itu bisa kesemutan. Bahaya dong. Kan kalau ada kesemutan itu adalah pertanda bahwa peredaran darahnya nggak lancar. Kalau kesemutan sebadan badan berarti darahnya nggak lancar ke tubuh. Nah itu berarti sebelumnya pernah diperiksa kan ya? Tapi aku kayak kolesterol, asam urat semuanya normal. Jadi kalau kata yang meriksa apa? Aku sumbatan. Kayak ada. Oh, bahkan kalau yang cek kolesterol katanya dan lain-lain itu normal. Cuma kata yang periksa ada sumbatan dalam pembuluh darah, jadi darahnya ini nggak lancar ke seluruh tubuh, makanya bisa kesemutan. Nah, Mak, ini kalau boleh tahu awalnya kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kesemutan semua. Awal-awal yang merasakan kesemutan ini dari bagian mana dulu? Pas Awalnya? iya. Semua menjalan ke seluruh tubuh. Pas setahunan baru dia kesemutan sampai ke seluruh tubuh. Jadi ada bisa tersentuh sedikit itu langsung sentuh semuanya. Nah, itu sudah dialami berapa lama? Kurang lebih dari awal pas 2 tahun. Oh ya, sudah dialaminya kurang lebih selama 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu kita bawa berobat kemana aja? Pernah nggak kayak diurutkan atau mungkin diminum obat? Banyak sudah obatnya sampai di rumah obatnya kadang minum lagi minyak. Jadi dikasih obat? Walaupun nggak tahu itu kolesterol dan tingginya sebenarnya normal kan? Iya, dikasih obat kolesterol, dikasih obat dalam ini terus proteskan sama dokter. Dok, saya ini dalam nggak tinggi, kolesterol nggak ada, asam urat nggak ada, makanya dikasih obat ini. Saya bilang, jadinya nggak apa-apa, jaga-jaga biar nggak ada apa, biar nggak stroke, biar nggak apa tambah makan, tapi malah tambah ini. Diminum obatnya tambah makan. Nanti jalan ke sini, sebenarnya sampai sini. Kalau sudah kesemutan ke semuanya itu kayak kesetrum. Oh, jadi bukan kebas berasa tapi malah Kesetrum. kayak orang kesetrum. Kalau sudah kesetrum nggak bisa lagi ngapain, langsung duduk atau lagi udah kayak gitu. Jadi dokter juga bilang kalau kita di dalam bisa tapi orang lain suruh. Iya disuruh yang makan itu, tapi yang saya tampilkan kan minum kayaknya nggak ada perubahan, malah dipisahkan lagi tambah ada gejala kopos, ada gejala ginjalnya apa, ginjal kayak bermasalah kan sebelumnya pernah ginjal, jadi ada 20 tahun yang lalu ya kan, tapi nggak pernah mampu lagi, terus sekarang minum obat lalu ada gejala ginjal lagi, terus saya pikir memang daripada ginjal yang gampang parah nanti yang kayak lagi berbilang apa Nanti malah Tambah banyak penyakitnya aja mama. penyakitnya, jadi kita minum obat lagi. yang sempat minum obat itu berapa lama minum obat? Tahu kok, tahun lebih. Jadi dia minum obatnya. Jadi walaupun diperiksa tidak ada gejala kolesterol, ada darah tinggi dan asam urat, sama dokter tetap disuruh minum obat untuk pencegahan stroke. Karena gejala kesemutannya ini kan seperti gejala stroke ya, kesemutan ini kan kayak gejala stroke. Jadi disuruh minum obat, tapi awalnya dari pikir-pikir dirasa-rasa kok kayaknya tidak ada perubahan. Karena memang kan pas dicek juga tidak ada masalah yang untuk obatnya ini nggak ada masalahnya yang diselesaikan karena memang beda obat. Nah, terus kata mama malah ketika diminum obatnya, bahkan kadang-kadang rasa kesemutan itu seperti kerum. Kalau sudah begitu kan kira-kira bisa nggak beraktivitas? Jangankan untuk istilahnya kalau kanan kan kalau yang tergantung kesetrum. Jangan mau cuci piring, mau pegang piring itu udah kesetrum berarti. Kan susah beraktivitasnya. Harus diam aja kata mama. Dan itu minum obat karena dulunya beliau sudah pernah kena sakit ginjal, malahan karena terlalu banyak konsumsi obat, takutnya membuat sakit ginjalnya kambuh. Terus kata beliau bahkan muncul gejala-gejala seperti tulang keropos. Nah, selama hampir 2 tahun dia lagi, kok akhirnya bisa ketemu hari ini? Siapa yang kasih tahu? Mama.
Nah, dia kan di sini juga, cuma pas kebetulan ke Tanjung itu sekolah. Sekolahnya di Tanjung. Jadi sama mama saya suruh Pulang aja bawa dulu, cuma kaki, baru nanti balik lagi ke Tanjung. karena mama sayanya alhamdulillah Iya, kemana? Pertama dulu Mama Abah luar biasa. Jadi Mama Abah ini sudah ada PKL, sudah ada perubahan. Akhirnya ngajakin anak beliau. Kan yang namanya orang tua pasti sayang sama anak. Mama Abah, anak demam aja kadang orang tua gak tega. Kalau mau belajar berjalan ya. Tidak. Apalagi kalau sampai istilahnya seperti Mama karena kesembuhan sampai itu bisa dibilang kayak mirip-mirip gejala setrum. Pasti orang tua takut betul lah. Makanya Mama Ernanya dari Tanjung disuruh pulang ke Banjarmasin untuk berdatang terapi ke KHR. Dan Mama yang pun pulang ke sini, alhamdulillah sekarang bisa datang terapi di sini. Sudah berapa lama terapinya, Mas? Sudah 1 bulan lebih. Nah, selama sebulan lebih terapi, ada tak mengalami reaksi? Biasanya pusing, mencet, yang mencet tidak lagi. Di sini saya aja sih. Cuma waktu pertama bowling itu kan dia itu turut bowling. Pertama bowling itu agak sakit badan, tapi enak. Udah bisa bangun sendiri, udah jalan enak. Lalu ini ditawarin lagi sampai 3 hari berturut-turut. Karena 3 hari berturut-turut ya. Makanya kan bawahnya kalau kita terapi itu biasanya disuruh diselang-seling karena harus dikenakan atas juga, tapi harus pakai rolling juga. Makanya hari pertama pakai rolling itu rasanya sakit dulu, tapi habis itu enak. Makanya berpikir untuk mau pakai rolling aja. 3 hari berturut-turut langsung berasa reaksinya, tebak langsung bengkak badannya. Karena langsung reaksi kan kalau nyala rolling itu memang reaksinya lebih keras karena kalau pakai masker kan pasti melengket. Kalau di rolling itu kan didorong, jadi dia lebih banyak kandungan yang masuk sehingga reaksinya lebih cepat. Makanya kalau pakai rolling berturut-turut biasanya reaksinya bisa sampai seperti ini, bengkak. Tapi itu juga ada salah satu reaksi penyembuhan. Terus kalau hari terapi ada reaksi pusing 1 hari, itu adalah pertanda darahnya dilancarkan. Terus katanya ada mencret. Kan tadi katanya kesembuhan. Kesembuhannya kan karena penyebaran darahnya bakal lancar. Ketika ada yang masuk ke darah ultra, masuk yang namanya apa kandungan sim GJ. Ini fungsinya untuk melelehkan penyebaran di dalam pembuluh. Karena sudah dilelehkan, tanpa perlu dikasih obat, tanpa disuntik, tanpa dioperasi di KHR, kotoran yang sudah meleleh ini akan dikeluarkan melalui reaksi. Beliau keluarnya lewat berapa hari kamu? 3 hari. Keluar itu kotoran yang lama menumpuk 2 tahun sakit, 3 hari keluar yang mencret. Terus, nah sudah 1 bulanan lebih terapi kan? Ini kalau boleh tahu, ada perubahan apa aja? Ya, udah bisa bangun sendiri, dia sih bangun pakai vakum. Ada tadi bangun, dia bisa bangun. Terus kalau jalan, kakinya enggak jalan ke sini itu enggak kuat. jadi nggak ada kuat. Sekarang sudah lumayan, bisa lah jalan. Terus aku dulu kencing ini hampir bisa kalau dihitung ya, kalau kencing lebih dari 24 sehari semalam. Enggak, normal udah normal kayak ini. Semua normal sampai 3 kali tes, tes yang di bawah bayar sedikit tes. Tetap normal cuman tahu kencingnya sampai bingung sampai 25 kali lebih. Sehari itu saya makasih 5 atau 7 tadi tetangga saya paling banyak menjemur sini. Karena seringan buang air, seringan kencing. Jadi kan basah kali. Tapi sekarang alhamdulillah malam paling sekali 2 kali. Wah, Ya alhamdulillah. sangat apa? Ya sini normal aja 2 kali pagi sama Ya, Senin sore udah gitu aja. Nggak pernah lagi sampai banyak. alhamdulillah. Yang banyak. Berasa banget ya perubahannya. Karena kan kalau biasanya kalau sering itu kan gula darah, ternyata nggak ada. Tapi buang air kecilnya bahkan
teman-temannya itu akhirnya diajakin untuk datang ke KHL juga. Tepuk tangan dong. Nah, Ma, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat pengabarnya yang lain biar sembuh terapinya bagaimana atau mungkin ada yang mau disampaikan? Terapinya harus rutin sih, baik jadi cepat sembuh. Kalau bolong-bolong yang susah, makanya teman tuh kan bolong-bolong, jadi dia agak pada sembuh juga katanya kayak gitu. Terus saya bilang harus rutin, kalau nggak rutin ya kayak gitu. Obat dibawa aja kita minum pagi, siang, malam. Betul. Apalagi terapi, untuk terapi cuma sekali aja, nggak disuruh 3 kali aja, pokoknya disuruh 3 kali pagi, siang, malam. Agak bener itu. Iya, sudah tahu ya. Apalagi jawabannya bujur. Jadi dari sini kalau pengabar mau sembuh, terapinya harus rutin. Kalau bolong-bolong susah, bahkan yang minum obat aja harus rutin pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, gitu kan? Ini apalagi terapi cuma 1 kali aja sehari. Paling tidak ya bisa dirutinkan setiap hari supaya nanti bisa cepat sembuh. Kalau begitu boleh bertepuk tangan dulu buat Mama